minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa mari kita awali kajian tadabbur Quran kita ini dengan membacakan umul kitab terlebih dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan pada majelis ini dan memberikan tambahan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Bi barakatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita. Kita sudah sampai ayat 98 kemarin. Sekarang kita masuk ayat ke 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wisra.
khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati khimla. Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan masih menceritakan tentang siapa kemarin, yaitu tentang kisah Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Kadzalika, demikianlah, naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, min amba'i, ya, tentang berita ma qad sabaq, yang terjadi di masa yang lalu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad terkait dengan nabi-nabi terdahulu dan kisah-kisah orang terdahulu. Ya, banyak kan diantaranya, ada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Ismail, juga kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada sesi minggu kemarin, ya, Allah menjelaskan bagaimana Nabi Musa alaihi salam itu marah ketika umatnya melakukan penyimpangan, ketika ditinggal oleh beliau berkholwat memenuhi panggilan Allah untuk mendapatkan wahyu di Gunung Tur Sina itu. Sebenarnya tidak lama waktu yang
yang ditinggalkan Nabi Musa kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, hanya 40 hari. 40 hari itu bukan waktu yang lama, sebentar. Namun ya, bagaimana ya perubahan Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa berkholwat menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Ternyata waktu yang singkat itu menyebabkan Bani Israel berubah total ya. Yang tadinya sudah mengambil janji kepada Allah akan beriman, akan patuh ya, kepada Allah dan Rasul-Nya, ternyata mereka Bani Israel mengingkari janjinya itu, tidak lagi menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tetapi malah menyembah patung anak sapi dan mengeluh-ngeluhkan Samiri, melupakan Nabi Musa alaihi salam, hanya karena Samiri melakukan sesuatu yang dianggapnya di luar kebiasaan manusia. Samiri dianggapnya memiliki kelebihan ya. Sehingga mereka meninggalkan Nabi Musa dan mengikuti Samiri. Ya, Bani Israel menjadi tersesat. Maka melihat umatnya seperti itu, Nabi Musa sangat marah. Termasuk juga marah terhadap Nabi Harun ya. Nabi Harun ini sebenarnya kakaknya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bukan adiknya ya. Karena Nabi Harun itu lahir sebelum ada koror atau perintah Fir'aun untuk membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel. Itu ketika Nabi Musa lahir belum ada perintah ya tentang pembunuhan itu. Dan pada saat itu Nabi Harun sudah ada. Pada saat perintah pembunuhan bayi Bani Israel itu, nah saat itulah Nabi Musa lahir. Jadi kena surat perintahnya Fir'aun itu. Gitu. Jadi Nabi Musa marah kepada Bani Israel dan juga marah kepada Nabi Harun. Melihat itu perubahan yang begitu sangat luar biasa sekali gitu. Dari tauhid menjadi musyrik Bani Israel itu. Kadzalika naqussu 'alaika, demikianlah kami ceritakan kepadamu Muhammad min ambai, berita maqad sabaq. Itu berita orang-orang terdahulu. Ya, sebelumnya tidak pernah tahu Nabi Muhammad ya. Kalau zaman dulu ada kisah seperti ini itu tidak tahu. Waqad atainaka, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad miladunna, dari sisi kami, dzikra, peringatan atau pelajaran. Jadi dengan kisah itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Allah hendak memberikan pengajaran atau peringatan kepada Nabi Muhammad ya. Bahwa zaman dulu ada loh Nabi namanya Musa, Nabi namanya Harun, dan ada suatu kaum namanya Bani Israel yang kelakuannya seperti itu, yang senantiasa ya ingkar kepada Allah, ingkar kepada nabinya gitu.
Jadi kalau misalnya engkau, hai Muhammad, didustakan umatmu, ya didustakan kaummu, nabi-nabi dulu juga mengalami hal yang sama, yaitu didustakan kaumnya. Jadi engkau tidak sendiri, hai Muhammad, ya. Maka janganlah kamu kemudian bersedih karena melihat kaum jahiliyah atau kaum kafir Quraisy itu selalu menentang. Pokoknya kamu tetap aja jalan terus menyampaikan risalah yang aku berikan kepadamu. Jalan saja terus dan enggak usah khawatir, aku jaminannya, aku yang akan melindungimu. Ya, sebagaimana aku melindungi nabi-nabi terdahulu, sebagaimana aku melindungi Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Musa ketika mereka dalam pengajaran Fir'aun. Nanti pelajarannya seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi pentingnya kita memiliki istiqomah, ya, memiliki keistiqomahan di dalam beragama, memiliki keteguhan hati, kesabatan mental, kekuatan mental, ya, untuk menghadapi ujian hidup itu. Ya, jangan sampai kemudian fitnah kehidupan ini membuat kita, naudzubillah min dzalik, ya, tidak istiqomah, terseret fitnah kehidupan, ya, yaitu membuang bahkan menjual akidah, keyakinan demi sekeping dunia yang tidak ada artinya. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami memberikan kepadamu dari sisi kami itu pelajaran atau peringatan. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, ya. Man barang siapa a'rada berpalingan hu dari hu, kembali kepada tadi peringatan tadi. Fa innahu, maka sesungguhnya yahmilu yaumal qiyamati wizra, mereka memikul dosa yang sangat besar pada hari kiamat. Jadi artinya siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, ya, kalau di zaman sekarang ya berpaling dari Islam, berpaling atau meninggalkan ajaran aturan Islam, bahkan menjadikan Islam itu apa ya istilahnya, sesuatu yang dicantolkan saja, ya, nggak dipakai gitu. Nah itu kan berarti tidak mengindahkan amanah Allah, ya. Maksudnya begitu. Barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, fa innahu, maka sesungguhnya ya khamilu yaumal qiyamati wizra, mereka memikul dosa besar pada hari kiamat. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam menjalani kehidupan ini kita harus hati-hati, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai, ya, kita meninggalkan apa yang digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semampu yang kita bisa lakukan untuk taat kepada Allah, lakukan. Tapi jangan sekali-kali coba dengan terang-terangan membalelo itu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak taat kepadanya. Sebab nanti sama saja membawa dosa besar pada hari kiamat. Khalidina fihi, mereka kekal dalam keadaan itu. Kekal itu berarti ya selamanya membawa beban dosa karena tidak taat kepada Allah. Wa sa'alahum yaumal qiyamati khimla. Wa sa'a, dan amat buruklah lahum bagi mereka
Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, himla, yaitu memikul dosa itu. Jadi amat buruklah dosa yang mereka pikul nanti pada hari kiamat. Gitu. Ya, ini firman Allah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini kata-kata Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Maka harus kita indahkan semua pesan-pesan Allah ini, ya, supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Allah menjelaskan, menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, akan menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mengikuti ya orang-orang yang telah melanggar, orang-orang yang telah kemudian berdusta, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yunfakhu fisyuri, pada hari sangkakala ditiup. Wa nahsyurul mujrimina yauma idin zurqa, dan kami himpunkan atau kami kumpulkan mujrimina, orang-orang yang berdosa itu, yauma idin, pada hari itu. Pada saat apa? Ya, pada saat sangkakala ditiup, maksudnya pada hari kiamat nanti semua dikumpulkan, ya, rusqa, ya, dalam keadaan apa? Sangat sekali berat, ya. Jadi pada saat hari kiamat itu hari yang sangat berat, Bapak-bapak. Ya, Allah mengingatkan kepada kita agar ya tidak main-main di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Karena kehidupan ini ada masanya berhenti, yaitu hari kiamat. Maka pergunakan masa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa umur ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk senantiasa kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika hari itu tiba, naudzubillahi min dzalik, kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Jangan sampai itu terjadi. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik, bainahum, di antara mereka. Illa bistum, sesungguhnya tidaklah kamu tinggal di mana maksudnya? Ya di dunia ini, Pak. Illa asyra, kecuali hanya 10 hari. Maksudnya bahwa manusia yang telah menjalani kehidupan di dunia ini, berapapun usianya, ya, mau 10 tahun, 20, 50, 100, 1000 tahun. Umat-umat terdahulu kan usianya banyak, Pak, ya. Nabi Nuh aja usianya ya 1000 tahunan. Itu amat sangat singkat, Pak, kehidupan yang di dunia ini. Berapapun lamanya itu sangat singkat. Pendek sekali. Seperti kita tidur kemudian bangun, Pak. Itu sangat pendek sekali. Itulah kehidupan dunia. Ya, kalau tidak percaya Bapak hitung sendiri, nah usia Bapak berapa sekarang? Ada yang 50 tahun, ya, 49 tahun yang kemarin kita sudah tidak merasakan lagi. Kita hanya merasakan apa ya, kenangan saja. Oh, dulu kemarin, ya, hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin saya melakukan ini hanya kenangan saja. Ya, kalau kenangannya bagus dipakai untuk ibadah, taat kepada Allah, mungkin enak.
Tapi kalau kenangannya kemudian yang diingat adalah kemaksiatan, ya, kemudian naudzubillah min dzalik, ya, tiba-tiba meninggal belum diberi kesempatan untuk bertobat, apa enggak rugi itu, Pak? Itu rugi, Pak. Ya, karena kehidupan yang Allah berikan kepada kita begitu sangat singkat. Ya. Maka jangan mau ditipu oleh hawa nafsu kita, Pak, yang selalu menuntut, yang selalu kurang, ya, dan selalu menyeret kepada kemaksiatan, ya. Itu hawa nafsu kita. Dan ini yang menipu, Pak, kebanyakan manusia. Maka alangkah baiknya kita menggunakan masa demi masa itu untuk mencari amal yang baik, supaya ketika hari kiamat tiba, ya, atau kiamat kecil namanya kematian, sebelum kiamat yang sebenarnya tiba, ya, kita punya bekal. 5 tahun, 10 tahun itu apalagi segitu, ya, ratusan tahun aja sangat singkat kok itu. Maka tentang waktu ini Allah mengingatkan kepada kita dengan surah Wal Asrinya. Wal asri innal insana lafi khusri, kan gitu, Pak. Demi waktu asar atau demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholih, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau tidak ingin rugi dalam kehidupan ini, jadilah orang yang beriman dan mau beramal soleh. Sudah pasti itu untung, Pak. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dalam kehidupan ini saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Karena dunia ini adalah penuh dengan ujian. Senjatanya sabar. Ya. Kalau tidak menggunakan itu, wah, ya, bahaya, Pak. Nanti manusia itu pasti rugi. Jadi nahnu mana tadi? Yatakhafatuna bainahum illa bistu illa asyra. Nahnu a'lamu bima yaquluna. Nahnu, kami, a'lamu, lebih mengetahui, bima yaquluna, terhadap apa yang mereka katakan itu. Id yaqulu amsaluhum, ketika mereka mengatakan, amsaluhum, orang yang seperti mereka, thariqon, yang lurus. Illa bistum illa yauman, tidaklah kamu tinggal di dunia ini illa yauman, hanya sehari sebenarnya. Ya, betapa sangat singkat, Pak, kehidupan ini. Sangat singkat. Maka jangan tertipu oleh dunia. Nah, ini akan terasa ketika mati, Pak. Ya, kita bayangkan aja lah orang yang meninggal kemudian dikubur, bahkan kita ngikut menguburkan, mengantar jenazahnya. Kemudian kita yang masih hidup, ya, merekam jejak mereka ketika masih hidup, ya. Kalau jejak rekam mereka itu buruk, jelek, alangkah ruginya mereka di alam barzakh. Sudah pasti mereka akan mendapatkan fitnah kubur atau azab kubur kalau tidak soleh. Ya. Nah, itu hendaklah jadikan pelajaran bagi kita, ya, untuk merenung. Dan kita juga bisa merekam jejak mereka ketika mereka itu, ya, terkenal dengan orang yang soleh, tukang membantu, tukang menolong dan sebagainya, ya. Kemudian dia meninggal dan kita ikut menguburkannya, menyolatinya, ya, berarti mereka mendapatkan nikmat kubur. Kehidupan yang mereka tinggal, ya, lenyap begitu saja.
tinggal mereka menerima amal balasan. Betul? Betul, Pak. Jadi balasan amal itu tidak nunggu nanti di akhirat. Saat sakaratul maut sudah mendapatkan balasan. Orang yang beriman yang baik meninggal dalam keadaan insya Allah baik, husnul khotimah. Didatangi malaikat azab sebelumnya, didatangi malaikat rahmat sebelumnya. Dan diberi kabar ya oleh malaikat rahmat itu, ini loh tempatmu nanti di surga. Makanya orang yang beriman itu cepat-cepat pengen dibawa ke alam barzah, Pak. Ayo cepat, jangan nunggu-nunggu, ayo segera gitu. Ya. Tapi beda dengan orang yang suka maksiat, berdosa, apalagi orang kafir. Saat sakaratul maut saja sudah mengerikan, digebukin oleh malaikat. Ya, pada saat itulah mereka sudah mulai mendapatkan balasan amalnya ketika di dunia. Kalau dia salah ya salah, siap untuk mendapatkan balasan, yaitu siksa di alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, mari ya kita tingkatkan selalu iman takwa kita dan memperbanyak amal soleh. Itu bekal kita, Pak, untuk pulang, ya. Bekal kita yang akan menemani kita di alam kesendirian, yaitu alam kubur, itu amal soleh kita. Kalau nggak punya amal soleh, nanti ditemani amal-amal buruk. Jadi tinggal di dunia ini hanya sebentar. Ada yang mengatakan tadi 10 hari, ini dijelaskan lagi oleh Allah, ya. Tariqatan illa bistum illa yauman. Ya. Sesungguhnya tidaklah kamu tinggal kecuali yauman. Yauman itu ya sehari saja, sesaat bahkan. Ya. Wa yasalunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung itu. Fakul, maka jawablah hai Muhammad, yang sifuha rabbi nasfa. Ya. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu bagaimana nanti Muhammad ketika hari kiamat. Jawab saya Muhammad, yang sifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi gunung-gunung yang tinggi kokoh itu, Pak, Gunung Salak, Gunung Gede, gunung apalagi Pangrango dan sebagainya, Gunung Mahameru, Gunung Wilis, Gunung Semeru, Gunung Merapi yang tinggi kokoh itu, Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur, di Blitar yang kemarin jeblok itu nanti akan diratakan oleh Allah serata-ratanya, sehancur-hancurnya. Fayadaruha, lalu dia Allah menjadikan gunung-gunung itu qa'an sofa, yaitu rata, Pak. Sudah tidak ada lagi namanya gunung, dibuat rata. Jadi bumi nanti ya tidak ada gunung lagi, Pak, ketika hari kiamat, karena gunung itu dicabutin oleh Allah. Ya. Dihancurkan sehancur-hancurnya Allah, dan gunung itu menjadi rata. La tara fiha, tidaklah kamu melihat padanya, pada gunung itu maksudnya, iwajan, ya, tempat yang rendah, wala amtan, dan tempat yang tinggi. Artinya ya, kamu akan lihat nanti gunung-gunung itu akan rata. Kamu tidak akan mendapatinya lagi lembah dan tidak akan mendapatinya lagi bukit. Jadi rata.
Allah mengabarkan situasi keadaan kiamat itu seperti itu, Pak. Betapa sangat ngerinya pada hari itu sebenarnya. Ya. Semua gunung di dunia, di bumi, Pak, tidak hanya satu. Ya. Satu gunung saja diledakkan oleh Allah, ya sudah membuat geger seluruh dunia, apalagi semua gunung bumi. Ya. Sangat mengerikan sekali tentunya. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu. Yauma idzin, pada hari itu, yattabi'una, mereka mengikuti da'iya, seruan, la 'iwaja lahu, tidak mereka berbelok-belok. Gitu. Wa khasha'atil aswatu, dan mereka merendahkan suaranya lirrahman, terhadap Allah yang Maha Rahman. Fala tasma'u, dan maka tidaklah mereka itu mendengar illa hasman, kecuali bisikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari kiamat itu nanti semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah, dijadikan satu, ya namanya hari berbangkit, ya. Hari kiamat itu hancur lebur alam jagat raya ini, kemudian Allah membangkitkan kembali semua makhluk, ya, dari Nabi Adam hingga umat akhir zaman dibangkitkan kembali oleh Allah, ya. Kemudian makhluk yang berkumpul pada saat itu, semua makhluk, ya tentunya, yaitu mengikuti seruan yang ada. Mereka disuruh ngalor-ngalor, disuruh ngidul-ngidul, ya mengikuti seruan. Dan yang menyeru itu siapa? Allah, Pak. Ya. Di sana ya tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada gubernur, tidak ada siapa? Camat, lurah, apalagi RT RW, jabatan itu tidak ada. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahkan telanjang, tidak berpakaian. Dikumpulkan di dalam satu tempat namanya padang mahsyar. Ya. Makhluk yang sedemikian banyak bermiliar-miliar itu bukan mungkin lagi, memang bermiliar-miliar. Karena penduduk bumi sekarang ini sudah 7 miliar, kalau ditambah dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya tentunya bermiliar-miliar, dalam keadaan bingung, ngeri, takut pada saat hari itu, yaitu hari akhirat. Ya. Akhirnya mereka ya seperti bebek atau angsa, barisan angsa yang menurut yang ngangon gitu, suruh ngidul-ngidul, ngalor-ngalor dan sebagainya. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, yauma idzi yattabi'una ad-da'i, ya pada hari itu mereka mengikuti seruan la'iwaja. La'iwaja itu maksudnya mereka ya mengikuti, tidak berbelok-belok itu. Suruh ngidul-ngidul, ngalor-ngalor, enggak ada ketika Allah menyeru hambanya dengan suatu seruan kemudian ada yang tidak mengikuti, enggak ada. Ya, alangkah indahnya ketika seruan itu mereka ikuti waktu di dunia. Ketika Allah menyeru kepada kita, kepada hambanya, kepada seluruh umat manusia supaya beriman, mereka mengikuti, alangkah indahnya kehidupan mereka pada saat hari kiamat itu. Ya. Nah, digambarkan oleh Allah di dalam tafsir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mengomentari bahwa alangkah baiknya, indahnya sekiranya manusia dulu waktu di dunia ini mengikuti seruan yang mereka itu kalau diseru ya manut, tidak ada yang belok. Ya.
Tapi kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang hidup tinggal di atas bumi ini. Ketika disuruh oleh Allah supaya beriman, beriman enggak mereka? Tidak. Allah menyuruh ke selatan, banyak manusia yang memilih ngalor ngidul, ngetan ngulon. Ya, berpencar, tidak mau mengikuti seruan Allah. Gitu. Ya kan di dunia kita lihat. Ya. Banyak manusia yang ingkar kepada Allah, tidak mau diseru oleh Allah. Nanti pada di akhirat orang-orang yang berkumpul itu ya hanya mengikuti seruan, suruh ngalor-ngalor ngidul itu. Maka Imam Ibnu Katsir mengomentari seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikuti seruan Allah ini Pak, untuk menjadi orang yang beriman dan mau beramal saleh. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaulan. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'u syafa'atu, ya, tidak ada gunanya syafaat, illa man adzina lahu rahmanu, kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Ar-Rahman, wa radhilahu qaulan, dan orang yang diridhoi perkataannya. Jadi pada hari kiamat tidak berlaku nepotisme, Pak. Tidak berlaku apa? Nepotisme. Kalau di dunia masih bisa kong kali kong, Pak. Ya. Masih bisa kong kali. Ya. Tapi di sana tidak. Makanya tidak ada manfaatnya. Kalau kita mungkin keluarga presiden gitu, kalau di dunia aman-aman saja karena punya bapak yang namanya presiden. Ya. Punya koneksi yang namanya panglima, kapolri, gubernur. Punya apa? Punya link, Pak. Satu sama lainnya saling memberi manfaat, bisa diajak kongka, likong itu di dunia, tapi di akhirat tidak. Makanya Allah mengatakan, ya, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Pada hari itu tidak ada manfaat syafaat itu. Pada hari itu maksudnya hari akhirat itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Memikirkan dirinya sendiri aja belum tentu selamat, Pak. Apalagi sampai memikirkan anaknya, istrinya, bapaknya, gak bakalan. Sudah terlupakan itu. Karena apa? Dirinya sendiri belum selamat. Ya, menghadapi apa, Pak? Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk bisa memberi syafaat. Jadi syafaat itu bisa kecuali dengan izin Allah. Kalau dengan tidak ada izin Allah nggak bisa. Jadi syafaat itu atas izin Allah, tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah itu Nabi Muhammad, Pak. Bahkan Nabi Muhammad itu diberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka orang Islam ini berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tentunya syafaat yang diberi izin oleh Allah. Tidak semuanya umat Nabi Muhammad itu mendapatkan syafaat, tidak. Ya.
yang memiliki syarat dan ketentuan tentunya. Ya, seperti hadiah itu, syarat ketentuan berlaku gitu. Ya, di sana pun juga syafaat itu yang memiliki syarat dan ketentuan tentunya. Orang yang beriman senantiasa mengamalkan amal soleh, senantiasa bersolawat kepada Nabi, pokoknya mewarisi sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW, dan orang itu sudah pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau mengaku Nabi Muhammad tetapi mengingkari ajarannya, ya nggak mungkinlah mendapatkan syafaat. Syafaat dari mana? Gitu. Dari nenek moyang lo? Enggak. Gitu. Ya. Kalau Pak calon presiden salah satu ngomong syafaat dasmu ibadahnya juga gitu. Nggak bisa, Pak. Tetap syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim. Mereka mengetahui apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dan ilmu mereka itu meliputi, tidaklah bisa melampaui atau meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong menjadi manusia, mentang-mentang dikaruniai akal oleh Allah. Justru kalau tidak hati-hati maka bisa menjadi tersesat. Jadi akal yang dikaruniakan Allah kepada manusia itu kalau tidak hati-hati menggunakannya maka dia tersesat. Ketahuilah bahwa manusia itu kalau tidak diberi ilmu oleh Allah ya tidak ngerti apa-apa. Sepintar apapun ya, bergelar profesor, doktor, apalah, kiai haji apalah. Ya, karena keilmuannya itu sebenarnya adalah pemberian Allah, bukan karena dia pinter, enggak. Manusia itu enggak ada yang pinter, Pak. Kalau ada yang pinter itu berarti diberi Allah ilmunya, karena yang punya ilmu hanya Allah. Maka jangan sombong kalau merasa dirinya pinter. Gitu. Karena tidak akan bisa melampaui atau meliputi ilmunya Allah, gitu Pak. Karena ilmu manusia itu ya pemberian dari Allah, karunia Allah. Gitu. Kalau tidak ya enggak. Kalau pengen tahu ya bandingkan aja manusia dengan binatang. Binatang itu kan enggak dikasih apa Pak? Akal kan? Ya, maka enggak bisa berpikir Pak binatang itu. Itulah bukti kalau sebenarnya manusia pun kalau misalnya nggak dikasih akal ya kayak binatang. Ya contoh aja laut digiji itu kan udah dicabut akalnya oleh Allah jadi kayak gitu kan. Lalu apa yang disombongkan itu kalau begitu mah? Maka nggak pantas manusia itu sombong. Wa nadil wujudil hayyil qayyum. Wa nadil wujuhu, dan tunduklah semua wajah pada hari itu, maksudnya hari kiamat. Lil hayy, yang maha hidup kekal, al qayyum, lagi mengurus makhluknya. Pada hari itu yang menjadi raja siapa Pak? Maliki yaumiddin, yaitu Allah. Maka orang-orang yang sombong waktu di dunia seperti Qarun, Fir'aun, Haman, ya, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat.
kerajaannya tidak bisa menyelamatkan dirinya, kekayaannya tidak akan bisa menyelamatkan dirinya, jabatannya sebagai Perdana Menteri tidak akan bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Yang bisa menyelamatkan dirinya apa-apa? Yaitu keimanan dia dan amal soleh. Maka pada hari itu wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, tunduk semua wajah kepada Rabb yang maha hidup dan yang senantiasa mengurusi makhluknya. Wa qad khaba, dan sesungguhnya rugilah man hamala dzulman, orang yang berbuat zalim. Rugi orang yang berbuat zalim itu. Perbuatan zalim itu nanti akan dijilmakan oleh Allah dalam bentuk kegelapan Pak di hari kiamat. Maka celaka orang yang senantiasa berbuat zalim. Celaka itu Pak. Ya. Baik zalim terhadap pribadi maupun zalim terhadap keluarganya, zalim terhadap kebijakan yang dibuatnya dan lain sebagainya. Ya. Itu akan rugi karena kezaliman itu akan dijimlakan oleh Allah, ya, divisualisasikan, dinyatakan dalam bentuk kegelapan pada hari kiamat, dan mereka akan menjalani kegelapan itu di sana. Di hari kiamat itu, di hari akhirat itu. Maka hindarilah perbuatan zalim sekecil apapun ya Pak. Agar apa? Agar kita tidak mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Maka kalau ada penguasa seperti Fir'aun gitu ya, itu gelap terus saja di sana. Dikelompokkan ya kelompok Fir'aun nanti. Para penguasa yang zalim itu nanti dikelompokkan dengan kelompok Fir'aun di hari akhirat. Di mana tempat tinggalnya Fir'aun? Di neraka. Wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'min, sedang dia adalah orang mukmin atau beriman, fala yakhafu zulman, maka tidak perlu ada rasa takut khawatir zulman itu tidak mendapatkan keadilan. Zulman itu kan kezaliman. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, maka nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya, tidak akan mendapatkan keadilan di sana. Pasti mendapatkan keadilan. Wala hatman, dan juga tidak akan dirugikan ya di akhirat nanti. Nah, perlunya kita senantiasa ya mengasihi diri kita dengan amal-amal soleh, Pak, supaya kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan, dan demikianlah kami menurunkannya Al-Qur'an itu Arabian, dalam bahasa Arab. Wa sarafna fihi, dan kami jelaskan secara berulang-ulang fihi padanya, pada Al-Qur'an maksudnya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu berulang-ulang ya, di dalam Al-Qur'an itu keterangan-keterangan itu supaya apa? Supaya manusia itu paham. Ya, jadi Al-Quran ini menjelaskan tidak hanya sekali Pak, berkali-kali. Itu kisah Musa dengan Fir'aun itu dijelaskan oleh Allah beberapa kali ya, di dalam surat-surat yang ada di dalamnya, supaya menjadi perhatian kita gitu. Supaya kita jangan ya meniru sifat watak ya Fir'aun gitu. Itu sudah dibuat berulang-ulang kali oleh Allah. Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami jelaskan berulang-ulang fihi pada Al-Quran itu, fihi ya,
minal wa'idi, ya, sebagian dari ancaman lalahum akan mereka yattaqun, ya, mau bertakwa, ayuh disulahum dzikra, atau menjadikan Al-Qur'an itu apa? Lahum bagi mereka dzikra, peringatan. Ya, tidak kurang-kurang Pak ya Allah menjelaskan, ya, kepada hambanya yang namanya manusia, ya, agar berpegang teguh kepada petunjuk yang telah dibuat oleh Allah. Petunjuk dalam hidup ini apa? Yaitu Al-Quran. Namun sayang Bapak-bapak dan Ibu sekalian, banyak manusia yang tidak mengindahkan petunjuk ini. Banyak manusia yang membelakangi Al-Quran. Jangankan mengerti apa yang ada di dalamnya Pak ya, membaca aja tara gitu, ya. Itu ngeri Pak, nanti pada hari kiamat itu seperti apa ya nanti mereka. Maka ya alhamdulillah Allah kasih hidayah kepada kita dengan kajian rutin tadabbur Quran kita ini. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Al-Malik itu raja Pak, Al-Haq benar. Ya, jadi raja yang sebenarnya hanya satu, yaitu Allah. Nah, di dunia sekarang ini banyak yang mengaku raja Pak. Kepala negara dianggapnya sebagai raja karena dia punya kuasa. Akibat daripada kekuasaan yang mereka miliki, mereka menyaingi Tuhan, menyaingi Allah. Ya, semacam Fir'aun itu Pak, kalau terlalu lama berkuasa, ya, maka nanti sifat muncul, sifat-sifatnya Fir'aun, mengaku sebagai penguasa. Padahal raja yang sebenarnya adalah Allah. Wala ta'jal bil Qur'ani, dan janganlah kamu tergesa-gesa dengan membaca Al-Qur'an. Min qabl, sebelumnya, ayyuqdha ilaika wahyu. Janganlah kamu bersegera atau janganlah kamu tergesa-gesa. Ta'jal itu tergesa-gesa. Bil Qur'an, membaca Al-Qur'an, min qabli ayyuqdha ilaika wahyuhu, sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu atau pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar jangan tergesa-gesa kalau membaca Al-Quran, ya. Urusan pemahaman nanti insya Allah Allah yang akan men-style atau men-install ke dalam diri Nabi Muhammad secara otomatis, ya. Termasuk juga pesan kepada kita, mari kita tadabburi Al-Quran ini, ya. Selanjutnya nanti akan diinstal sendiri oleh Allah pemahaman yang kita bahas ini oleh Allah. Dan semoga harapan kita, semoga kita paham, ya, mengerti setelah kita mentadabburi ayat-ayat ini. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu kepada kita. Rabbi zidni ilma, gitu. Terus ditambah doa yang lain, warzuqni fahma, gitu Pak, ya. Pokoknya kita ngaji aja lah, mengenai nanti kita paham atau tidak, atas izin Allah dengan sendirinya akan paham Pak, ya. Nah insya Allah akan ada pemahaman itulah yang Allah berikan kepada kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak rajin ibadah menjadi rajin ibadah. Nah itu sesuatu yang Allah instalkan pada diri kita lantaran, ya mungkin bisa jadi pengajian yang kita lakukan ini.
Walaqad ahidna ila Adamu min qabl. Dan sesungguhnya kami telah perintahkan kepada Adam sebelumnya. Fanasia, lalu dia itu lupa. Walam najid lahu asma. Dan kami tidak mendapati ada pada diri Adam itu asma. Asma itu tekad yang kuat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bagaimana Allah hendak menceritakan kisah Nabi Adam terkait dengan godaan dunia. Nanti saya jelaskan Pak ya. Paling 2 ayat lagi ya. Supaya enggak gantung. Wa idza qulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika kami berfirman atau berkata kepada malaikat, isjudu, sujudlah kalian semua. Li Adama, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka semua sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis itu enggan Pak? Enggak mau, enggak manut terhadap perintah Allah gitu. Fakulna ya Adamu, dan kami katakan kepada Adam, inna hadza adullaka, sesungguhnya inilah musuhmu, waliyasbika, dan musuh bagi istrimu. Jadi Allah memperlihatkan, memberitahukan kepada Adam, ya Adam, ini loh ada musuh, yaitu iblis yang tidak mau sujud kepadamu. Lihatlah mereka tidak mau sujud. Makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah memerintahkan, ya iblis Pak. Kemudian ya Allah berfirman kepada Adam, lihatlah ya Adam, mereka itu yang tidak mau sujud kepadamu itu musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Gitu Pak. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah kamu bisa dikeluarkan, ya. Janganlah sampai dia atau iblis tadi mengeluarkan kamu berdua minal jannati, dari surga ini. Fatasqa, lalu kamu celaka. Nah, ini pernah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah Pak ya, awal-awal bagaimana kisah ketika Allah hendak menciptakan khalifatul fil ard, yaitu maksudnya Adam. Itu ada yang menentang Pak, yaitu iblis. Nah, ini kisah ini diulang lagi oleh Allah ya, dalam bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Ya, bahwa hati-hati loh ya, ada iblis. Tadi di depan sudah saya singgung ya Pak ya, tentang iblis ini. Musuh, menjadi musuh manusia itu. Jangan sampai dia, maksudnya iblis, mengeluarkan kamu berdua dari surga, kamu menjadi orang celaka. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Inna, sesungguhnya laka bagimu hai Adam dan istrimu, alla tajua, tidak ada kelaparan, fiha, pada surga itu atau di dalam surga itu. Wala ta'ra, dan juga tidak telanjang. Kemudian wa annaka, dan sesungguhnya engkau la tazma'u fiha, ya, tidak akan merasa dahaga. Wala tadha, dan juga tidak akan merasa tersengat teriknya matahari. Jadi kalau waktu duha itu Pak ya, matahari naik sepenggalah itu, kalau kita berjemur kan ada terasa sengatan gitu. Kalau pakai sengatan dari matahari. Di surga itu nyaman aja, adem, itu tidak ada gerah, tidak ada sumuk, tidak ada hardang ya Pak ya, kalau di Sunda bilang. Gitu. Sejuk aja di surga. Nah, Allah telah menyatakan itu. Ya. Fawaswasa ilaihi syaitanu, lalu dibisikkan rasa was-was ilahi kepada Adam, asyaitanu, oleh syaitan Pak, yaitu iblis tadi. Ya, akhirnya ya Adam diganggu, digoda oleh iblis di dalam surga itu.
Qala iblis itu berkata, Pak, ya Adam, hai Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Maukah aku tunjukkan, adulluka, ya? Maukah aku, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, hai Adam, ala sajaratin, ya? Apa ala sajaratin itu? Yaitu ada sebuah pohon khuldi, pohon keabadian, ya. Wa mulki, ya, dan kerajaan layabla yang tidak akan binasa. Nah, mulailah itu Nabi Adam itu digoda, dirayu, dibujuk oleh iblis. Karena memang iblis, ya, ketika tidak mau bersujud kepada Adam itu berdialog dengan Allah, mengajak berdialog dengan Allah bahwa dia tidak akan patuh tunduk kepada Adam, ya. Ketika disuruh sujud nggak mau itu iblis itu, bahkan memilih menentang Allah. Kalau begitu berilah kami umur yang panjang, kata iblis, sehingga kami bisa menggelincirkan anak cucu Adam. Dan itu dikabulkan oleh, ya, termasuk kamu orang yang kami berikan tangguh. Artinya umur iblis atau setan itu panjang-panjang, Pak, ya, sangat panjang. Dari Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun itu. Makanya ketika ada orang yang kesurupan, kamu berapa tahun? Ada yang bilang ribuan tahun, 200 tahun dan sebagainya. Gitu ya, Pak, panjang. Nah, iblis ini sudah mulai kemudian melakukan ancamannya, ya, akan mengganggu Adam, dan itu dilaksanakan. Gitu. Karena itu terpengaruh Pak Adam itu, ya. Fa'akala minha, lalu keduanya memakan minha daripada buah khuldi itu. Akibatnya Pak, fabadat lahuma, lalu terbukalah lahuma, ya, aurat keduanya. Fabadat lahuma sawatuhuma, lalu gara-gara memakan buah khuldi, akibat daripada rayuan iblis tadi, ya, karena Allah sudah mewanti-wanti, ya, janganlah kamu dekati pohon itu, ya, kamu kalau sampai mendekati dan sampai memakan buahnya kamu akan celaka nanti, gitu. Allah sudah mewanti-wanti itu kepada Adam, tapi Adam terbujuk, ya, oleh iblis, akhirnya ya mendekati buah itu dan memakan buahnya. Ya. Akhirnya akibat memakan buah itu, ya, yang tadinya Adam berpakaian, Siti Hawa berpakaian, ya, tiba-tiba pakaiannya terlepas, ya, tidak pakai baju di dalam surga. Ya. Maka Allah mengatakan di ayat ini, ya, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah keduanya auratnya, wa tafita yakhshifani, dan mulailah mereka berdua menutupi alaiha auratnya, waraqil jannati, dengan dedaunan surga, wa asya Adamu, dan telah bermaksiat Adam kepada Allah, ya, fagawa, lalu dia menjadi sesat. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di ayat yang sebelumnya, bahwa aku mendapati Adam itu tidak memiliki kekuatan azam, tekad, gitu. Buktinya apa? Ya, terpengaruh dengan bujuk rayuan iblis. Jadi Allah menjelaskan bahwa Adam itu tidak memiliki kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk memegang amanah tadi, perintah jangan mendekati pohon itu. Ternyata didekati pohon itu atas bujuk rayuan iblis dan makan buah lagi. Ya, akhirnya, ya, berlakulah, ya, ketentuan atau hukuman bagi Adam. Sumajtabahu rabbuhu,
kemudian Allah atau Rabb-nya memilihnya. Fataba alaihi, lalu menerima tobatnya, wahada, dan memberikan petunjuk. Akibat perbuatan itu ada menyesali, kemudian ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah termasyhur ya Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa ya penyesalan Nabi Adam terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan mohon ampun kepada Allah. Gitu. Akhirnya doa itu diterima oleh Allah, ya. Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam itu. Namun Nabi Adam harus turun ke dunia. Itu akibat ya pelanggaran terhadap perintah Allah. Qala ihbitu minha, turun. Qala, berkatalah Allah, ihbitu minha, turun kamu berdua, jami'a, semuanya. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau manusia satu dengan yang lainnya itu kalau kita sering lihat ya selalu bermusuhan, nggak aneh Pak. Karena memang seperti itu. Karena adanya iblis atau setan yang selalu memprovokasi manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, iblis atau setan itu nggak mau melihat manusia itu rukun Pak satu dengan yang lainnya. Ya, nggak mau. Kalau ada yang rukun, ada cara mereka iblis atau setan untuk supaya kerah atau bubrah. Itu. Jadi sebagian kamu menjadi musuh atas sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyanakum minni, maka jika datang kepadamu dariku huda, petunjuk, famanittaba'al huda, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, petunjuk dariku, ya hudaya, fala yazillu, maka tidaklah mereka sesat, wala yaqwa, dan tidak akan celaka. Jadi selama manusia itu berpegang teguh kepada petunjuk yang Allah turunkan, maksudnya adalah kalau di zaman akhir sekarang ini, zaman Nabi Muhammad, berarti Al-Quran ini dijadikan pedoman dalam hidup, maka insya Allah tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini pesan Allah kepada kita Pak. Itu. Tetapi wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, fa innalahu, maka sungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan mengumpulkan nanti mereka itu pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Artinya orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, yang menjalani kehidupan ini tidak berpegang kepada apa yang telah diturunkan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan mau Pak ya hidup sempit, jangan mau. Caranya apa? Yaitu beriman dan beramal soleh. Itu Pak, kalau kita beriman dan beramal soleh, dijamin oleh Allah, Allah akan mencukupi semua keperluan kebutuhan kita. Tetapi kalau berpaling dari Allah, ya siap-siap aja mengalami kehidupan sempit. Qala Rabbi, mereka berkata, Rabbi, Tuhanku, lima hasartani, kenapa engkau himpunkan aku a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basyira, padahal aku dulu melihat. Ya, jadi ini azab orang yang kafir ya Pak ya, orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Allah. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka, demikianlah telah aku berikan kepadamu ataina, ya, apa itu ayat-ayat kami, fanasi taha, lalu kamu melupakan. Wa kadzalikal yaumun tunsa, ya, wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah ya pada hari ini kamu juga dilupakan. Ya, jadi orang yang tidak beriman di dunia ini kan enggak ngereken Allah, tidak menganggap Allah, berarti kan dia melupakan Allah. Maka di akhirat ya mereka dibangkitkan dalam keadaan dalam keadaan buta, dan mereka dilupakan. Karena waktu di dunia mereka tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Bihaqiqatil murad, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Mudah-mudahan ya pengajian pada minggu Ahad akhir ini menambah ya kepada kita semangat untuk senantiasa meningkatkan iman, takwa dan amal soleh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.